Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa untuk malam hari ini kita akan bahas altcoin lagi guys, dan seperti voting kalian tadi di Telegram group, sebagian besar itu meminta Cardano untuk dibahas malam hari ini. So oke, kita akan bahas Cardano. Jadi untuk holder Cardano atau orang-orang yang lagi pengen masuk atau orang-orang yang pengen trading Cardano, mungkin ini bisa dijadikan tambahan informasi. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, ketika saya membuat video ini, Cardano itu berada di angka 2,87 dolar atau naik sekitar 0,18% hari ini, dan 7 hari terakhir itu naiknya cuma sekitar 2%. Memang gilirannya Cardano udah di minggu-minggu lalu ya, ngepumpnya puluhan persen sampai masuk ke all time high dan sebagainya. Ke minggu ini giliran koin-koin lain yang catch up. Bitcoin 8%, Ethereum 20%, Binance bahkan 5%, XRP 20%, ada yang 40, belasan, ada yang 38% ya kan. Jadi ya untuk minggu ini Cardano lagi sideways dulu sedikit, oke. Dan ya kita langsung aja masuk ke chartnya Cardano. Kita mulai dari chart terlebih dahulu. Oke, jadi kita mungkin ini dihapus dulu ya guys. Nah, jadi yang bisa teman-teman perhatikan adalah di sini bahwa kita kemarin sempat nyentuh ke angka 3 dolar, dan 3 dolar ini adalah angka psikologi ya guys, atau psychological level, angka psikologi yang dimana biasanya ya mungkin orang-orang mulai start taking profit gitu ya, orang-orang mulai taking profit. Ada yang juga mulai ngeri masuk ke Cardano, mungkin takutnya ketinggian. Ada juga yang masih wait and see gitu ya, karena kita beberapa hari lagi akan ngelihat Alonzo hard fork di Cardano, dimana itu peluncuran smart contract-nya. Dan beberapa hari ini banyak sekali rumor yang mengatakan smart contract di Cardano itu nanti akan bermasalah. Jadi ada FUD yang terjadi di Cardano, tetapi ada juga yang bilang bahwa FUD itu disengaja supaya para whales atau para paus Cardano ini bisa mendapatkan harga lebih murah. Jadi nggak tahu mana yang benar gitu ya. Kita sebagai orang awam ya pastinya kita juga ngedengarnya agak ngeri gitu ya, apalagi Cardano kan sekarang udah masuk ke all time high. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini memang juga selain angka psikologi, di sekitar area di sini memang Fibonacci extension 1272 dan 1414-nya. Ketika kita tarik Fibonacci extension dari swing low ke swing high di sini, jadi memang di sekitar area sini itu adalah area yang signifikan secara Fibonacci extension. Oke, kemudian kalau teman-teman perhatikan di 1 hour chart ya, kita di sini membentuk semacam resistance guys ya, resistance di sini. Oke, di sini 2 kali dicoba untuk breakout, di sini 3, 4. Kemudian di sini ya 5, 6. Di sini berhasil breakout tetapi kemudian turun lagi. Jadi kita bisa consider itu sebagai breakout ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, sekarang juga kita lagi nge-retest resistance-nya dan kita kembali terreject. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di 15 minute chart, itu sebenarnya di sini tadi ada pola semacam bear flag lah ya. Oke. Dan tadi udah sempat retest, sekarang kita koreksi lebih dalam. Jadi bear flag ini adalah pattern continuation ya. Memang ya menurut saya kemungkinan kita, kalaupun kita koreksi lebih dalam, bisa jadi at least kita akan nyampe minimal di bawah low ini. Oke. Atau kita akan ngejeput stop loss yang berada di sekitaran di sini. Jadi kalau kita tarik Fibonacci retracement dari sini guys. Nah, di sini juga adalah merupakan area 0,618 atau golden pocket orang sebutnya ya. Jadi area di sini itu sangat signifikan. Bisa jadi ketika kita nyampe ke sini, oke, jika kita koreksi lebih dalam ya, mungkin kita akan break sedikit dari 0,618 ini. Baru kalau ketika udah kejemput stop loss yang berada di sini-sini semuanya, oke, bisa jadi dari sini kita akan ngelihat recovery yang keras, oke. Nah, indikasinya apa? Ya, ketika nyampe ke sini, udah break, kita harus ngelihat reversal yang cukup kuat, mungkin dalam bentuk V-shape recovery, oke. Dan itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa memang pengen dijemput aja stop lossnya gitu ya, sebelum dihajar lebih ke atas lagi.
Jadi untuk sementara memang untuk Cardano patternnya di 15 minute chart tidak terlihat terlalu baik karena tadi ada bear flag dan kita sekarang sudah mulai down. Oke, ya mungkin minimal nyampe nya ke inilah ya, minimal break low di sini. Oke, dari sini mungkin kita akan nge-retest lagi support. Kalau misalnya tidak mampu bertahan di sekitaran sini, mungkin akan retest lagi di support di sini. Kalau di sini pun tidak mampu menahan, maka itu akan kembali lagi ke support sebelumnya yang berada di all time high sebelumnya, yaitu di sekitar 2,47 dolar. Jika kita nyampe ke sini, kemungkinan itu akan terjadi perang besar-besaran ya, karena harusnya para pembeli banyak sekali yang menunggu di sini, oke? Karena itu merupakan all time high sebelumnya dan itu pastinya akan provide some support yang sangat kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke Cardano atau misalnya teman-teman punya ide pengen trading Cardano gitu ya, kalau memang saya selalu saranin ke teman-teman kalau misalnya overall kita trennya masih bullish, ya sudah jangan dilawan trennya, kita tetap cari setup untuk buy. Tetapi tunggu ada setup dulu guys. Sekarang kita belum melihat adanya setup di Cardano, malah kita sekarang lagi terreject dari area resistance-nya. Oke. Nah, jadi skenario-nya ya bisa jadi kalau teman-teman harus nunggu di sekitaran sini, oke, atau kita akan jemput stop loss dulu di sini. Kalau ada V-shape recovery, itu adalah indikasi yang baik. V-shape recovery berarti kita masuk lagi ke area ini, kan kita anggap supportnya nih. Kalau misalnya kita breakdown sedikit kemudian naik lagi dan masuk ke area di sini lagi, harus di atas ini ya, yang kita konsolidasi di atas, nah, maka itu adalah indikasi yang baik. Tapi kalau ini pun tidak mampu menahan, maka next itu sudah ada di sekitar 2,4 dolar. Jadi so far kita masih mungkin akan ngelihat semacam correction karena ya akumulasi dari beberapa hal tadi yang saya sebutin ya guys. Mungkin di sekitaran area sini, di sekitaran 3 dolar itu mungkin orang-orang udah ada yang start taking profit, ada yang mulai taking profit. Kemudian ada orang-orang investor yang mulai wait and see dulu, masih wait and see. Kemudian ada juga orang-orang yang berpikiran bahwa nanti pada tanggal 12 itu kan ada eventnya. Jadi ada yang bilang buy on rumor, sell on news. Oke, buy on rumor, sell on news. Newsnya di tanggal 12. Berarti kan banyak yang berekspektasi tanggal 12 nanti akan ada dump gitu ya. Nah, berarti mereka harus jualnya sebelum tanggal itu. Nah, mungkin itu juga akumulasi menyebabkan harga Cardano sekarang agak sulit untuk naik. Oke, tetapi bukan berarti Cardano akan reversal ya guys. Menurut saya overall secara long term Cardano itu masih sangat bullish, tetapi mungkin kita perlu koreksi sedikit dulu sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas, karena ya mungkin orang masih menunggu juga apakah benar-benar smart contract-nya nanti bermasalah ataukah berjalan dengan mulus. Jika ketika nanti berjalan dengan mulus, maka kemungkinan Cardano akan kembali menuju lagi ke all time high yang baru. Itu adalah opini saya ya guys. Boleh teman-teman percaya, boleh juga tidak. Tetap teman-teman harus do your own research karena keputusan investasi itu tanggung jawab masing-masing. Oke? Jadi itu adalah update untuk hari ini untuk Cardano. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.